Setelah pada chapter lalu, bagaimana Atlas rela mengorbankan dirinya untuk diledakkan demi menyelamatkan Lilith dan juga kru topi jerami dari kejaran Nusjuro. Di sisi lain, robot Emmons yang terdesak karena diserang oleh banyak Gorose, ditambah lagi salah satu lengannya terputus, maka ia sudah bersiap untuk menggunakan senjata pamungkasnya. Nah, bagaimana keseruan pada One Piece chapter 1121 nantinya? Mari kita bahas bersama-sama. Di cover story-nya, besar kemungkinan akan melanjutkan kisah pertualangan Yamato yang akan memasuki volume ke-11, yang mana anak-anak nakal yang melempari Yamato akan mendapatkan hukuman, atau bahkan langsung memperlihatkan Yamato yang dijamu oleh Denjiro di tempatnya. Setelah pada chapter lalu, kapal Sunny akhirnya memberanikan diri untuk terjun bebas dari ketinggian Pang Record menuju ke pantai, yang mana sejauh ini prosesnya berjalan lancar karena penghalangnya yaitu Nusjuro telah diamankan oleh Atlas. Sebenarnya jika kapal ini telat sedikit saja untuk terjun, bisa jadi terkena efek ledakan Atlas. Kita juga bisa melihat bagaimana kapal Sunny akan mendarat dekat kapal bajak laut raksasa yang diisi oleh Luffy dan lainnya. Nah, di One Piece chapter 1121 nantinya, kru Luffy akhirnya berkumpul kembali, namun mereka tidak akan langsung pergi karena kapal-kapal angkatan laut masih menghalangnya, ditambah lagi di kapal bajak laut raksasa kini sedang diserang oleh hama laba-laba Sartunus yang menaiki kapal mereka. Sehingga Luffy dan para raksasa harus menghadapi Sartunus yang cukup merepotkan. Jika Luffy mampu melakukan serangan yang pernah ia lakukan kepada Mars, yaitu melemparkannya ke langit, maka gangguan Gorose yang kedua bisa diatasi. Karena jika hanya diserang seperti biasa, maka masih membuat Gorose tetap mengejar mereka yang mampu memulihkan luka dengan sangat cepat. Perlu diingat, misi mereka bukanlah bertarung melawan para Gorose, melainkan misinya hanya untuk kabur meninggalkan Pulau Egghead secepat mungkin. Sebelum lanjut ke pembahasan, kami perkenalkan kaos One Piece Vault 2 yang sedang viral. Dengan harga 30 ribuan saja, desainnya yang elegan, memiliki 12 varian warna dan ukuran dari M hingga double XL. Ayo order sekarang juga, linknya ada pada kolom deskripsi atau kolom komentar. Setelah kita melihat bagaimana robot ini berbicara sejenak dengan Luffy, terlihat jika cara robot ini mengenali Joy Boy dengan suara genderang dari detak jantung dan juga ciri khas yang serba putih. Sejauh ini, Luffy cukup kebingungan dengan dua nama yang diberikan kepadanya. Yang pertama adalah Nika dan yang kedua adalah Joy Boy. Entah kapan Luffy menyadari tentang kekuatannya ini, karena jika Luffy telah menyadari kekuatannya ini, kami yakin Luffy akan jauh lebih menguasai kekuatannya. Ya, kembali lagi pada robot Emmons yang seperti kita lihat, jika robot ini berusaha melindungi Joy Boy Luffy, ya meski ia gagal menggunakan serangan dari tangannya karena macet, yang berdampak cukup fatal karena salah satu lengannya tersebut harus putus dimakan oleh cacing Alaska. Dari sini robot Emmons yang terbayang pesan Joy Boy untuk menggunakan kekuatan terakhirnya. Nah, di One Piece chapter 1121 nantinya kita akan diperlihatkan bagaimana robot ini pada akhirnya mengaktifkan senjata pamungkasnya, yang mana besar dugaan kami jika senjata ini berupa bom bunuh diri yang tentunya daya ledaknya sangatlah besar. Nah, bagaimana nasib dari bajak laut Luffy dan juga bajak laut raksasa? Karena jika kita perhatikan posisi kedua kapal tersebut cukup dekat dengan robot Emmons. Tentu, jika meledakkan diri, dampaknya selain menghancurkan para Gorose, juga menghancurkan kapal yang ada di dekatnya. Kami yakin Emmons tidak akan berbuat demikian. Namun, ia akan memancing para Gorose untuk menjauhi kapal Sunny dan juga kapal bajak laut raksasa. Selain Atlas, di alur Egghead ini, kita akan melihat pengorbanan robot Emmons. Ya, sebelum penghancuran diaktifkan, robot ini akan mengenang atau mengingat dalam sebuah flashback kesalahan apa yang telah ia lakukan di masa lalu.
Ya, semoga saja robot ini memiliki kisah yang memang akan menghubungkan kita dengan sejarah dari Joy Boy di masa lalu. One Piece chapter 1120 lalu sudah memasuki akhir dari semua informasi yang Vegapunk ketahui tentang abad kekosongan. Begitu pula dengan kejadian besar yang ia prediksi akan terjadi di masa depan. Nah, dengan mengungkapkan jika bajak laut Roger dan krunya lah yang mengetahui semua informasi di 900 tahun yang lalu, sehingga di One Piece chapter 1121 nantinya akan memperlihatkan kata-kata penutup Vegapunk setelah informasi tentang bajak laut Roger. Namun sayangnya, jika pesan ini benar-benar ditutup pada One Piece chapter 1121 nantinya, ada satu informasi penting yang belum diungkapkan oleh Vegapunk, yaitu tentang apa nama kerajaan kuno. Karena sebelumnya, Profesor Clover akan mengungkapkan nama dari kerajaan kuno, tapi sayangnya ia harus ditembak terlebih dahulu. Dan kami sempat berharap jika Vegapunk lah yang akan mengungkap nama kerajaan kuno tersebut. Nah, terakhir kali kita melihat Stussy saat ia melepaskan Kaku. Seperti yang kita ketahui, Kaku meminta Stussy untuk pergi menjauhinya. Karena memang sejak pengkhianatan Stussy, maka Kaku sudah tidak menganggapnya sebagai rekannya lagi. Dan dengan kematian Vegapunk, membuat Stussy tidak memiliki tujuan hidup lagi. Nah, jika memang ia ingin ikut bersama dengan bajak laut topi jerami ke Elbaf, maka situasinya saat ini sangat sulit. Ia pastinya akan menghadapi para Gorosei yang siap menghajarnya. Sedangkan jika ia tetap berada di Pulau Egghead pun akan membahayakan nasibnya sendiri. Karena jika bajak laut Luffy dan juga bajak laut raksasa berhasil meninggalkan wilayah Egghead, maka tempat tersebut akan dikuasai oleh para angkatan laut, sehingga tidak ada lagi tempat untuk Stussy. Nah, bagaimana nasib dari Stussy selanjutnya? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.